tulah yang pertama yang Tuhan berikan kepada Mesir, yaitu air menjadi darah. Saudara, mungkin teringat ketika Tuhan Yesus hendak melayani, mujizat pertama yang Tuhan lakukan adalah air menjadi anggur. Yang di sini air menjadi darah. Dua-dua hal mujizat. Siapa yang bisa mengubah air menjadi darah? Lalu siapa yang bisa mengubah air menjadi anggur? Ini adalah pekerjaan Allah. Tetapi yang satu mendatangkan manfaat, sedangkan yang satu adalah tanda penghukuman dan penghakiman kepada bangsa yang tegar tekuk, yang menindas umat Tuhan ketika ada di dalam genggaman mereka. Jadi memang dua-dua ini adalah mujizat. Tetapi secara khusus di dalam ayat-ayat yang kita baca ini, mujizat ini dari sisi Israel adalah sebagai tanda bahwa Tuhan akan menyelamatkan. Tetapi dari sisi yang lain, orang Mesir melihat itu sebagai tulah yang mengerikan, yang menghancurkan tatanan ekonomi, kehidupan, dan berbagai hal daripada orang Mesir. Itulah sebabnya kita coba merenungkan firman Tuhan ini dengan tema sesuai dengan tulah itu. Air jadi darah. Maka tema kita darah yang menghakimi. Darah yang menghakimi. Sekarang kita bertanya, mengapa Tuhan memulai tulahnya mulai dari Nil? Kenapa tidak dari istana? Mengapa tidak dari kuil? Tapi dari sungai Nil. Ini yang perlu kita coba dalami. Dan saya ingin membagikan 3 hal kepada saudara. Dimulai dari sungai Nil. Dan Tuhan mengubah air yang mereka pakai sehari-hari sebagai sumber penghidupan menjadi kutuk, menjadi penghukuman. Mereka tidak bisa memakainya. Selama jangka waktu, sungai itu masih tetap sebagai darah. Kemudian memang menjadi semula, seperti semula. Tetapi selama 7 hari, mereka tidak bisa buat apa-apa dengan sungai itu. Bahkan semua yang ada di dalamnya mati. Ikan-ikan semua mati. Dan bau busuk merajalela di sungai Nil dan di sekitarnya. Busuk karena ikan-ikan di dalam sungai itu mati semua. Tetapi saudara, mari kita coba perhatikan sesuai dengan tema darah yang menghakimi. Ada 3 hal. Yang pertama, itu menandakan Tuhan menghajar kepercayaan palsu yang mereka percaya saat itu. Orang Mesir menganggap Nil sebagai sesuatu yang sakral. Menganggap sungai itu sebagai berhala mereka. Mereka betul-betul mempertunjukkan kepercayaan mereka terhadap sungai Nil. Ada 3 dewa yang berkaitan langsung dengan sungai Nil. Yang pertama, dewa Hapi namanya. Itu adalah dewa kesuburan. Di dalam patung-patung yang mereka buat, dewa Hapi ini digambarkan dengan sosok yang berbadan besar, gemuk, dan ada 2 yang menonjol, dadanya maju ke depan, lalu perutnya maju ke depan. Menonjol. Jadi patungnya bukan patung yang kelihatan langsing slim, tapi patungnya langsung menggambarkan dari model patungnya, oh, ini orangnya makmur, perutnya maju. Berarti itu tidak kekurangan. Ini dewa Hapi. Dan mereka percaya bahwa dewa ini adalah dewa kesuburan yang akan menjamin kelangsungan hidup daripada orang Mesir. Maka mereka terus menyembah. Bahkan waktu Firaun ke sungai Nil, di dalam tafsiran dikatakan, kemungkinan besar dia setiap pagi pergi ke sana untuk mempersembahkan persembahan kepada dewa-dewa. Lalu ditemuilah oleh Harun dan Musa di situ. Lalu Tuhan melalui kedua orang ini menulahi orang Mesir, mengubah air di sungai Nil menjadi darah. Air yang ada di istana, yang ada di rumah biasa, di rakyat biasa, yang ada di tempayan-tempayan, di mana saja, di dalam cakupan kerajaan Mesir, semua jadi darah. Tidak ada yang tersisa. Tapi ada pembeda. Di Mesir, semua air jadi darah. Di Israel, airnya tetap seperti biasa dan mereka minum. Mereka gunakan seperti biasa. Coba perhatikan pembedanya. Ke depan, kita akan coba lebih mendalami. Dari 10 tulah, hari ini yang pertama, seterusnya 9 tulah kemudian. Apa yang terjadi di Mesir? Tidak terjadi pada orang Israel. Air jadi darah itu ada di Mesir saja. Khususnya di sungai Nil dan semua yang berkaitan dengan air. Tapi di Israel tidak demikian. Dan sekali lagi, ini menghantam, menghajar kepercayaan mereka yang menyembah dewa-dewi, dewa-dewa yang berkaitan dengan sungai Nil. Mereka betul jaga-jaga betul. Jangan sampai sungai Nil diganggu karena ada dewanya di situ. Mereka percaya demikian. Lalu yang kedua, ada dewa Knum. Kalau yang pertama tadi adalah dewa kesuburan, dewa ini adalah dewa penjaga daripada sungai Nil.
Jadi sungai Nil itu ada yang jaga. Tidak mungkin ada yang bisa menghancurkan. Tetapi ironinya, mereka percaya ada dewa yang jaga sungainya. Tuhan datang hanya dalam satu perintah melalui Harun dan Musa, airnya langsung berubah jadi darah. Gimana kekuatan penjaganya? Jadi ini sebenarnya sekaligus terjadi peperangan antara Tuhan Allahnya orang Ibrani, tadi dikatakan begitu dalam bacaan, dengan para dewa orang Mesir. Nanti saudara perhatikan, klimaksnya itu adalah kematian anak sulung. Ya, kita akan belajar sampai ke sana. Tapi hari ini coba perhatikan. Yang katanya ada penjaga, mengapa tidak bisa jaga supaya airnya tidak berubah jadi darah? Di mana kemampuannya? Maka ini meluluh lantakan kepercayaan mereka. Walaupun di situ mereka percaya ada dewa Knum, tapi tidak mampu untuk mengcounter akan kuasa yang datang dari atas, dari Yehova Elohim. Mereka punya dewa, tapi nama yang besar itu mengalahkan dewa mereka. Kalau ada satu lagi dewa yang disebut sebagai dewa Osiris, ini adalah dewa penyeimbang antara kematian dan kehidupan. Jadi siklus mati dan hidup ini dan kehidupan kembali, kelahiran kembali itu akan terus berlangsung. Dan itu termanifestasi dari eksistensi daripada sungai Nil. Sungai Nil, nanti yang kedua saya akan jelaskan, itu lambang kehidupan. Sekaligus di situ ada kehidupan. Tetapi saudara perhatikan, katanya ini penjaga siklus antara kematian dan kehidupan. Ketika dihantam oleh tulah pertama air jadi darah, semua ikan di dalam mati. Racunnya berbau busuk, di mana kuasanya? Di mana kekuatannya? Sekali lagi saudara perhatikan, ini langsung menghantam keyakinan mereka bahwa ada kuasa yang menjaga tatanan hidup dan mati. Semua mati. Harusnya tidak boleh semua mati dong kalau mau menjaga siklus mati hidup. Tapi semua mati. Lalu mereka tidak bisa mendapatkan sesuatu yang baik dari sungai ini selama 7 hari. Di mana kuasanya? Ketiga dewa ini ditaklukkan dengan peristiwa tulah pertama. Air menjadi darah. Tuhan mempermalukan dewa-dewi yang mereka percaya. Termasuk Tuhan mempermalukan orang Mesir. Di manakah kekuatan daripada sesembahan? Tidakkah bisa mereka melakukan sesuatu untuk dapat mengantisipasi, melawan, ada perlawananlah. Jangan seperti ini kan begitu kalau bahasa-bahasa bebas. Masa 7 hari, penuh 7 hari. Airnya tetap jadi darah. Ya kalau ada perlawanan bolehlah harusnya ya hitung 1-2 jam darah kemudian dengan perlawanan sini lalu kembali lagi seperti semula. Tapi di firman Tuhan tadi dikatakan 7 hari penuh. Dan itu waktunya Tuhan untuk menghentikan, lalu berhentilah setelah itu. Kalau tidak akan terus seperti itu. Jadi di mana kekuatan dari para dewanya? Tuhan mempermalukan dan Tuhan menghajar kepercayaan mereka. Itu yang pertama. Dimulai dari sungai Nil. Lalu yang kedua berkaitan dari sungai Nil ini adalah menghancurkan kesombongan daripada orang Mesir. Mereka menganggap sungai Nil ini sebagai pusat daripada kehidupan. Bagaimana tidak? Mereka mendapatkan asupan air minum dan untuk apa saja aktivitas di dalam rumah tangga. Itu dari sungai Nil. Jadi sungai itu bukan hanya dipakai untuk mandi. Bukan hanya dipakai untuk pertanian. Bukan hanya dipakai untuk irigasi dan juga perikanan. Itu juga dipakai sebagai sumber air minum. Karena mereka tidak terbiasa dengan sumber yang nanti ada air di situ. Mereka langsung ambil dari sumber yang melimpah-limpah, yaitu sungai Nil. Sekaligus sungai yang besar itu juga memberikan nilai ekonomi kepada mereka. Karena itu ada jalur perdagangan. Sekaligus di situ ada aktivitas ekonomi, ada perdagangan. Jadi sungai ini bukan hanya sekedar simbol kehidupan, tetapi itu memang memberikan kehidupan kepada mereka. Karena mereka tahu bahwa sungai Nil ini adalah sumber kehidupan, maka muncullah bahasa-bahasa daripada orang Mesir. Selama Nil ini ada, kami akan tetap baik-baik saja. Ada kesombongan di situ kan? Karena mereka berpikir, kita akan tetap aman, tetap baik-baik saja. Selama para dewa kita menjaga sungai Nil ini yang menjadi sumber daripada kehidupan kita. Tetapi dengan Tuhan menulahi sungai Nil, juga semua air yang ada, langsung merontokkan kesombongan mereka. Yang mereka pikir sebagai pusat daripada kehidupan. Sekarang mereka harus sadar. Yang kau anggap itu pusat kehidupanmu, itu di bawah kuasaku. Bahasa Tuhan ya, dengan gaya yang lebih bebas. Apalah artinya yang kau anggap sebagai satu kebanggaanmu? Lihatlah sungai Nil sekarang. Engkau pikir itu adalah sumber daripada hidupmu. Sumber daripada penghasilanmu. Tapi yang engkau anggap sumber, Tuhan hantam, langsung kolek.
Nah, ini banyak pelajaran penting dari dalam untuk kita. Apa yang kita anggap sebagai sumber, sebagai pusat daripada hidup kita. Kalau Tuhan hantam itu langsung goyah semua kita. Tapi pertanyaannya apa? Apakah Tuhan yang menjadi sumber kehidupan kita? Atau ada hal yang lain? Kalau ada hal yang lain, kita perlu belajar daripada pengalaman orang Mesir. Tuhan hantam yang menjadi kebanggaan, lalu langsung rontok sekaligus. Apalagi yang mereka mau banggakan? Tidak ada penghidupan di situ. Selama Tuhan tetapkan 7 hari itu, darah tetap ada di sungai itu. Air tetap sebagai darah. Mereka tidak bisa buat apa. Kesombongan sekarang tiarap di hadapan kuasa Allah. Jadi poin yang kedua. Yang pertama tadi menghajar kepercayaan mereka. Yang kedua, untuk merendahkan mereka, menghancurkan kecongkakan, kesombongan, kebanggaan atas sesuatu yang mereka punya. Kadang ketika Tuhan mengajar kita, Tuhan mengambil sesuatu atau seseorang yang paling berharga, yang kita pikir dialah kiblat kita, dialah segala-gala kita. Hati-hati dengan itu. Kita sendiri tahu, sungai Nil kita seperti apa dalam tanda petiknya. Kalau orang Mesir ada Nil yang menjadi kebanggaan mereka, kita ada Nil apa yang menjadi kebanggaan kita. Nah, perlu kita belajar dari sini. Jangan sampai Tuhan menghancurkan kesombongan dan kita tidak punya pijakan apapun untuk berdiri di atas kesombongan itu. Orang Mesir mengalami. Hari ini kita belajar. Yang kedua. Yang ketiga. Membungkam kekerasan hati daripada Firaun dan juga orang Mesir. Di ayat 14, 15, 16. Kita sudah mendengar tadi, saya sudah bacakan untuk kita. Begitu kerasnya hati daripada Firaun. Sebelum tulah ini datang, Tuhan melalui Harun dan Musa sudah datang kepada Firaun. Sudah berkali-kali. Izinkanlah umatku, ini pesan Tuhan, supaya mereka pergi ke padang gurun, mereka beribadah ke sana. Tapi justru apa yang dilakukan Firaun? Dia makin menekan, dia makin memberikan pekerjaan yang berat kepada umat Tuhan. Makin tersiksa, makin tertindaslah umat Tuhan. Lalu mereka makin tertindas, mereka makin berseru kepada Allah mereka. Dan Allah menjawab dengan pertama, air menjadi darah. Ini untuk membungkam, untuk meluluh lantakan kekerasan hati yang tidak mau dengar Tuhan. Tuhan sudah datang dengan cara yang baik. Dengan cara yang sebenar itu persuasi betul. Tidak ada hukuman, tidak ada tulah. Bebaskan, bebaskan. Dan tidak ada tulah, tidak ada sampai 10 tulah. Tapi memang kekerasan hati daripada Firaun ini membuat 10 tulah itu harus diberikan. Kalau tidak begitu, tidak akan dilepas. Kecuali dihantam dengan tangan yang kuat. Itu seringkali dikatakan dalam kitab Keluaran. Tuhan datang dengan tangan yang teracung dan dengan tangan yang kuat. Kalau tidak dengan demikian, Firaun tetap pada pendiriannya. Kekerasan hati itu sekarang dihajar, air menjadi darah. Tapi saudara, coba perhatikan tadi saya sudah baca, ternyata ahli sihir daripada orang Mesir juga melakukan hal yang sama. Tuhan melakukan kuasanya melalui Musa dan Harun. Lalu dilihat oleh ahli-ahli jampi, oleh penyihir, oleh pemantra yang ada di Mesir. Mereka juga melakukan hal yang sama. Tapi persoalannya, hanya bisa mengubah air jadi darah. Nggak bisa mengubah yang darah itu jadi air kembali. Jadi ini bikin tambah masalah sebenarnya. Engkau bisa buat, tapi kau nggak bisa buat kembali seperti semula. Jadi sama seperti contoh, misalkan mungkin ada montir atau mekanik amatiran. Dia buka semua onderdil daripada satu motor atau kendaraan atau mobil. Setelah buka-buka mau pasang kembali, tidak bisa pasang. Ini sama ini. Pintar untuk bisa ubah air jadi darah. Tapi untuk kembalikan darah kembali ke air, tidak mampu. Di mana kekuatannya? Ini membuktikan ketidakberdayaan mereka. Mereka bisa untuk membuat sesuatu yang merusak. Tetapi yang rusak untuk dipulihkan menjadi sesuatu yang baik, tidak bisa. Itu hanya pekerjaan Allah. Genap 7 hari. Lalu Tuhan kembali memulihkan sungai Nil. Tapi pelajarannya mereka sudah dapat. Selama 7 hari, siapa yang bisa mengubah air darah menjadi air kembali? Tidak ada yang bisa. Mereka punya ahli nujum, punya penyihir, punya jampi-jampi. Tapi satu pun dari sekian banyak orang itu yang ada di Mesir, orang-orang pintar, dukun-dukun dan lain sebagainya, tidak ada yang bisa melakukan kebalikan daripada yang Tuhan lakukan. Sampai pada akhirnya di hari yang ke-7, Tuhan sendiri yang mengubah kembali air, darah kembali menjadi air. Tuhan yang membuat air jadi darah, mereka ngikut, tapi tidak bisa kembali. Lalu Tuhan, setelah genap waktu Tuhan pada 7 hari itu,
Tuhan ubah darah kembali jadi air. Jadi seperti biasa lagi. Tulah pertama diberikan kepada mereka. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, ini juga mengingatkan kepada kita akan peristiwa di awal-awal di pasal 1 dari kitab Keluaran, di mana Firaun mengatakan, lemparkan semua anak laki-laki ke sungai Nil. Lemparkan semua ke sana. Biarkan mereka mati. Kalau anak-anak perempuan, biarkan mereka hidup ya. Dan salah satu korbannya waktu itu adalah Musa. Dan Musa ini yang datang setelah 80 tahun kemudian menyampaikan tulah ini kepada Firaun. Dan itu Firaun yang beda. Bukan Firaun yang sama. Tapi saudara perhatikan, ketidakadilan yang dilakukan puluhan tahun yang lalu. Tuhan masih ingat dan sekarang waktunya Tuhan menunjukkan kemahakuasaan dan keadilannya. Kalau sebelumnya Firaun katakan buang semua bayi ke dalam sungai Nil. Sekarang Tuhan katakan, sungai Nil, engkau akan mengeluarkan darah. Dan mereka tidak bisa buat apa-apa. Sungai Nil yang menjadi tempat penampungan daripada anak-anak. Yang pada akhirnya banyak yang meninggal di sana. Sekarang dari sungai Nil yang sama. Ada air yang berubah jadi darah. Dan lamanya 7 hari. Saudara perhatikan betapa Tuhan mengingat akan perbuatan orang yang melakukan kelaliman kepada umatnya. Dia tidak lupa. Kalau pada waktu Tuhan, dia akan lakukan sesuai dengan kehendaknya. Mungkin kita mengalami persekusi, penganiayaan, intimidasi, dan lain sebagainya. Tapi ingatlah, Tuhan kita tidak pikun untuk itu. Dia tidak buta. Dia melihat, dia mendengar, dan dia bertindak pada waktunya. Dan waktu dia bertindak, siapa yang bisa menghalangi? Siapa yang bisa menahan? Mereka di Mesir berusaha sedemikian rupa untuk menggagalkan tulah ini. Tapi satu pun tak ada yang mampu untuk melakukannya. Sampai genap yang ditentukan oleh Tuhan, 7 hari berlalu, barulah selesai tulah itu daripada orang Mesir. Tapi ini untuk persiapan tulah kedua lagi. Kalau mereka tidak bertobat, Firaun tidak mengambil keputusan yang tepat, dia akan mendapatkan. Faktanya memang dia dapat. Tapi sekarang dari tulah pertama, ada 3 hal kita belajar. Tulah pertama, air menjadi darah. Darah itu menjadi penghakiman bagi orang Mesir. Dan pertama, Tuhan menghajar, menghakimi orang Mesir beserta dengan berhala-berhalanya, dewa-dewanya. Yang kedua, Tuhan menghancurkan tembok kesombongan. Lalu yang ketiga, Tuhan meluluh lantakan kekerasan hati. Walaupun kemudian masih tetap ada, tapi Tuhan tetap hajar karena tidak mau bertobat. Sekarang saudara, mari kita lihat hal yang lebih dalam daripada ini. Orang Mesir dihukum oleh Tuhan. Tapi apakah orang Mesir saja? Karena saya dan saudara juga ada di antara orang yang dihukum. Tapi Tuhan bawa kita. Kalau orang Mesir dihukum oleh Tuhan, kita juga sebenarnya dihukum oleh Tuhan. Tetapi kemudian diambil oleh Yesus di kayu salib. Jadi kita yang harusnya mati oleh karena segala pelanggaran, Tuhan mengambil tempat kita. Kemudian kita dibebaskan dari tempat itu. Kalau orang Mesir mengalami darah sepanjang sungai Nil, sebenarnya di sisi lain, orang Israel mengalami kemurahan Allah. Jadi 2 hal yang selalu beriringan. Bagaikan 2 sisi mata uang. Saudara perhatikan. Di satu sisi, tulah pertama ini, air jadi darah ini, adalah penghukuman kepada orang Mesir yang keras hati, yang menyembah Allah yang tidak semestinya. Lalu yang juga penuh dengan kesombongan mereka. Karena mereka punya peradaban yang maju di zaman itu dengan segala perkembangan yang ada. Tetapi saudara perhatikan, mereka dihukum. Sedangkan di tempat lain, tidak begitu jauh. Masih ada di dalam wilayah Mesir. Khusus di tempat tinggal orang Israel. Di tanah Goshen. Di situ tidak ada penghukuman seperti yang di Mesir. Jadi ada penghukuman, tetapi sekaligus ada kemurahan Allah. Coba kita perhatikan hidup kita. Di kayu salib ada penghukuman. Lalu di saudara, di saya, ada belas kasih daripada Allah melimpah atas kita. Kalau Tuhan tidak menghukum, Allah Bapa tidak menghukum Kristus di atas kayu salib. Oleh karena dosa-dosa dan pelanggaran kita, maka kita yang akan mendapatkan kemurkaan daripada Allah. Salib itu ada 2 hal. Yang pertama, itu melambangkan kemurkaan Allah. Itu adalah tanda Tuhan menghukum segala pelanggaran dan pakukan di kayu salib. Tapi sekaligus,
dari balik salib itu, Tuhan mencurahkan pengampunan kepada kita. Tuhan melimpahkan belas kasih-Nya kepada kita. Anugerah tercurah dari atas kayu salib. Orang yang tidak pantas mendapatkannya, Tuhan memberikannya kepada saya dan saudara. Darah itu melambangkan kemurkaan, penghukuman daripada Allah, sekaligus sebagai bentuk kasih Allah yang paling dalam kepada buatan tangannya. Saya dan saudara lah buatan tangan Tuhan. Itu yang dikatakan di dalam Efesus pasal 2 ayat 8, ayat 10. Sebab kita ini buatan tangan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Tapi kalau sudah tahu identitas kita dicipta di dalam Kristus Yesus, maka lakukanlah kebaikan yang Tuhan bahkan sudah siapkan sebelumnya. Kita sudah tahu identitas kita. Tapi ke depan, selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini yang penting untuk kita pikirkan dan renungkan bersama. Dan saudara perhatikan, darah di sungai Nil itu adalah lambang kematian. Mematikan. Tapi ini juga sebenarnya sama. Darah di kayu salib. Ada korban nyawa di sana. Orang yang tidak bersalah. Orang yang tidak ada cacat. Sedikit pun. Selama hidupnya tidak pernah melakukan kejahatan. Tapi demi saya dan saudara, rela mati di kayu salib. Apakah Tuhan Yesus tidak mampu untuk melepaskan diri daripada itu? Terlalu kecil baginya. Orang mati saja Tuhan bangkitkan. Ada 3 yang tercatat. Ada orang mati, Tuhan bangkitkan. 1. Anak dari kepala rumah ibadah Yairus. 2. Pemuda di Nain. 3. Lazarus yang sudah 4 hari bau busuk dalam kubur. Tuhan bangkitkan. Apalah artinya dengan kuasa yang Tuhan punya untuk tidak bisa membebaskannya daripada salib? Terlalu kecil itu bagi Tuhan. Tapi Tuhan tidak ambil jalan itu. Tuhan ambil jalan yang paling mengerikan. Mati di kayu salib. Itu bukan kecelakaan. Itu penggenapan daripada yang dijanjikan oleh Tuhan. Saudara jangan pikir, oh celaka 12 Tuhan mati di kayu salib. Memang dari sisi manusia, orang tidak salah kok. Kenapa dia yang disalibkan lalu mati di kayu salib? Tapi kalau saudara lihat big design daripada semua ini, itulah yang menjadi tema utama kita, tema besar kita. Ada cerita agung Allah yang Allah tuliskan di dalam sejarah itu. Ceritanya adalah, Yesus mati di kayu salib. Darah mengalir dari sana, lalu mencuci saya dan saudara. Kita disucikan, kita dikuduskan. Kalau kita sudah dikuduskan, kalau kita sudah diampuni, kalau kita sudah dibenarkan, kalau kita sudah dibebaskan dari penghukuman, beranikah kita kembali kepada kehidupan yang menyakiti hati Tuhan? Kalau kita begitu cinta kepada Tuhan kita, waktu kita melakukan kelalaian dan pelanggaran di hadapan Tuhan, hati ini tersayat, sakit, bukan karena kita mau gaya-gayaan, tunjukkan, oh saya sakit Tuhan karena saya menyakiti. Tapi karena tahu apa yang Tuhan buat bagi saya, bagi saudara, saudara dan saya tidak mungkin bisa lakukan. Tapi Tuhan lakukan itu di kayu salib. Jadi pendalaman akan hal ini, pengenalan yang begitu mendalam akan pengorbanan Tuhan di kayu salib. Siapa? Kalau orang kenal betul akan hal ini, yang berani untuk mendukakan Tuhan, menyalibkan Tuhan berkali-kali dengan perbuatannya. Adakah? Saudara, jangan salah paham. Tapi saya secara pribadi sebagai suami, kalau saya lihat istri saya sedih, apalagi oleh karena perbuatan saya bisa merasakan itu. Saya merasa bersalah, kenapa saya buat dia nangis. Saya bisa rasa itu. Walaupun sebenarnya bukan saya yang salah. Tapi ya sudah, demi kebahagiaan yang ada, saya harus selesaikan. Karena tidak tahan hati melihat orang yang dikasihi, yang dicintai sedih. Jadi aneh rasanya. Orang kata, aku cinta padamu. Tapi cinta kau sering dan sering dan sering kali buat orang menangis. Cinta macam apa itu? Kita harus belajar dari kebenaran Tuhan ini. Waktu kita melakukan sesuatu yang Tuhan tidak kehendaki. Di firman Tuhan dikatakan, karena Roh Kudus diberikan kepada kita, kita mendukakan Roh Kudus. Berduka akan roh yang ada pada kita oleh karena ketidaktaatan kita. Bukankah itu sesuatu relasi yang begitu mendalam? Kalau begitu mendalam, maka marilah kita jaga dengan sebaik-baiknya.
di akhir daripada khotbah ini, coba kita berefleksi. Adakah sungai Nil kehidupan kita yang membuat kita tidak melihat Tuhan sebagai prioritas? Sungai Nil tadi ada 3 lambangnya. 1, penyembahan berhala. Yang kedua, kesombongan. Yang ketiga, kekerasan hati. Masih banyak sungai Nil, tapi saya coba sampaikan 3 ini saja. Coba kita lihat ke dalam. Sungai Nil apa yang kita masih pertahankan sampai hari ini? Berhala, jangan pikir kita harus pergi seperti yang orang Nil, orang Mesir lakukan. Tidak. Berhala hari ini banyak bentuknya. Banyak bentuknya. Sesuatu yang tidak memprioritaskan Tuhan lalu menggantikan posisi Tuhan daripada yang semestinya dari hidup. Itu berhala namanya. Coba kita lihat ke dalam. Berhala apa yang kita punya. Lalu kita coba juga terus belajar mendalami. Kesombongan apa yang melekat pada hati ini. Kita pikir, oh saya sudah mencapai ini. Oh saya punya ini. Oh saya memiliki ini dan itu dan lain sebagainya. Saudara, orang Mesir pernah ada di titik itu. Lalu Tuhan hajar dalam seketika. Langsung rontok semua kebanggaannya. Tapi saya tidak katakan Tuhan perlu hajar kita untuk membawa kita pada kerendahan hati di hadapan Tuhan. Jangan. Karena kalau Tuhan hajar itu, waduh. Bisa jadi kita tidak kuat. Bisa jadi. Tapi jangan. Lepaskan itu. Lepaskan. Kekerasan hati, lepaskan. Jangan berpegang dengan begitu. Buang semua berhala. Kenakan kerendahan hati. Belajarlah daripada Tuhan kita. Dan taatlah sampai Tuhan memanggil kembali. Dengan cara ini, maka kita akan menemukan makna hidup yang sesungguhnya. Kita hidup, ya. Tapi bukan hidup yang biasa-biasa. Kita hidup, kita punya tujuan yang mulia. Kita hidup, mempermuliakan Tuhan. Ini yang firman Tuhan katakan. Dan saya pikir ini bukan hanya 3, 4, 5 kali saya ngomong. Sering kali saya tekan. Ini yang firman Tuhan katakan. Selagi saudara bernafas, muliakanlah Tuhan. Kita tidak tahu kapan Tuhan panggil. Ada hari kelahiran, ada hari ulang tahun. Tapi siapa yang tahu hari kematian? Kalau kita tidak tahu kapan Tuhan panggil, berjaga-jaga. Belajarlah daripada Tuhan. Taatlah senantiasa. Selagi Tuhan beri nafas ini, permuliakan Tuhan. Bahkan untuk hal-hal yang kita pikir ini sudah menjadi rutinitas. Siapa yang pikir, oh makan pun harus muliakan Tuhan. Tapi sabda Tuhan katakan dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 31. Apabila engkau makan, apabila engkau minum, atau apabila engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah untuk mempermuliakan Allah. Bukankah itu begitu indah, begitu mulia? Dunia ini tidak mungkin ajarkan yang begitu. Saya pastikan kepada saudara. Saya belajar banyak aliran, banyak kepercayaan, banyak agama. Tapi satu-satunya yang mengajar kita untuk terkoneksi kepada yang kekal, untuk mata hati tertuju, menembus kematian, menembus batas-batas kasat mata kita ini, adalah yang diajarkan oleh Tuhan kita. Adalah yang diajarkan di dalam firman. Selagi kita hidup, permuliakanlah Tuhan. Kita sudah belajar. Darah penghakiman itu memberi banyak pembelajaran. Lalu sekarang, di akhir daripada semua ini, belajar taatlah kepada Tuhan. Selagi masih hidup, selagi nyawa masih ada di dalam raga, muliakanlah Tuhan. Muliakanlah Tuhan.